Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Kita melihat bagaimana Maria memilih yang terbaik dengan mendengarkan Yesus. Sementara Marta sibuk melayani, sibuk bekerja. Jadi mana yang lebih baik? Melayani atau mendengarkan Yesus? Mari kita lihat lebih jauh. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan bekerja keras. Kedua, kekhawatiran dalam bekerja. Dan ketiga, bekerja buat Tuhan, bekerja bersama Tuhan. Dalam Injil ini kita melihat bagaimana Marta sibuk melayani, rajin bekerja, sementara Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Seringkali kita berpikir bahwa pilihannya itu antara bekerja dan melayani atau pilih mendengarkan Yesus. Mana yang lebih baik? Injil hari ini bukan mengajarkan kepada kita pertama-tama untuk tidak bekerja, untuk tidak melayani. Bukan itu pesannya. Bekerja itu adalah keharusan. Kerja keras itu harus. Kita semua dipanggil untuk selalu bekerja, karena bekerja ini adalah karya kita. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, saat manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dunia, mengatur dunia, sehingga Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa mengolah dunia, membuat dunia jadi lebih baik. Tentu ini artinya kita semua harus bekerja. Bekerja sebaik mungkin. Kitab suci juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau tiap hari kerjanya hanya pergi ke gereja dan berdoa, tetapi tidak mau bekerja, keluarganya ditelantarkan. Sehari kerjanya males-malesan aja. Kenapa kamu males-malesan? Kan aku udah doa, Romo. Aku ikutin Maria yang selalu dengerin Yesus. Kerjanya mana? Yang gak usah bekerja. Ini namanya iman tanpa perbuatan, mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Maka bekerja ini harus. Apalagi Tuhan sudah beri kemampuan kepada kita untuk berkarya. Dan tentu kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Yang gak bekerja gak boleh makan. Yang gak menghasilkan gak bisa menikmati keindahan hidup. Harus ambil bagian, tanggung jawab dalam membangun dunia. Tetapi, nah ini ada tetapinya, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita bekerja, tapi pekerjaan kita ini malah membawa kita pada banyak sekali kekhawatiran. Bekerja membuat kita jadi tidak bisa merayakan hidup. Hidup kita jadi dipenuhi dengan ketakutan. Ini bahaya. Tapi Romo, namanya bekerja kan selalu ada resiko. Namanya bekerja selalu ada kekhawatiran. Kita stres kalau udah ditekan sama bos, dikejar target, dan gak bisa memenuhi target. Gimana gak stres, Romo? Tentu bekerja harus sebaik mungkin. Bekerja harus juga ambil resiko. Dan namanya ambil resiko bisa berhasil, bisa gagal. Tetapi yang kita harus ingat adalah bekerja ini buat Tuhan. Bekerja bukan hanya untuk membuktikan diri bahwa aku yang paling hebat, sehingga
karena mau membuktikan diri aku yang paling hebat, selalu kejar hasil. Makin banyak dan makin banyak terus. Jadi bukan bekerja sekedar untuk mencukupkan hidup, tapi bekerja karena keserakahan. Karena mau yang paling hebat. Jadi yang paling hebat dengan merendahkan orang lain. Karena mau jadi paling hebat, gak mau kerja sama yang lain. Karena mau jadi yang paling hebat, mengkritik orang lain, gosipin orang lain. Orang yang kerja benar, orang yang melakukan yang benar, malah dituduh yang gak benar. Bisa-bisa seperti Maria. Dia bilang kepada Yesus, Yesus, kamu gak peduli sama aku. Apa yang Marta katakan? Yang Marta katakan bukan Maria ya. Maria ini mendengarkan Tuhan, tapi Marta sibuk sekali. Dan dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Lihat, Tuhan pernah nggak peduli sama kita? Tuhan selalu peduli sama kita. Tetapi karena seringkali kita tidak berdoa, kita tidak mendengarkan Tuhan, kita tidak merasakan kasih Tuhan, kita sibuk dengan berbagai agenda kita, sibuk dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran kita. Kita jadi seperti Marta, menuduh Tuhan, bilang, Tuhan, engkau tidak peduli sama aku. Udah gitu bisa nuduh yang lain lagi. Marta mengatakan, saudariku membiarkan aku melayani seorang diri. Teman-teman gak peduli, yang lain gak peduli, aku sendiri aja yang sibuk. Lihat bagaimana kekhawatiran kita. Bagaimana kalau kita terus-menerus berusaha membuktikan diri. Bagaimana kalau kita bekerja hanya dengan berbagai ekspektasi. Hidup hanya untuk menyenangkan orang lain saja, supaya kita kelihatan hebat. Bisa-bisa kita jatuh pada perpecahan dalam kelompok. Kita jatuh dalam persaingan, karena aku mau jadi yang paling hebat. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai pekerjaan kita membawa kita pada berbagai kekhawatiran yang tidak perlu. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa kita harus memilih yang terbaik. Dan memilih yang terbaik itu apa? Selalu memilih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan jadi nomor satu. Kalau Tuhan sudah jadi nomor satu, kita bekerja buat Tuhan dan kita bekerja bersama Tuhan. Jadi berbagai kekhawatiran kita juga kita bisa serahkan kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah bekerja sebaik mungkin. Aku sudah mengusahakan yang optimal. Aku sudah bekerja keras. Tetapi hasil aku serahkan kepadamu. Karena semua ini buat Engkau Tuhan. Dalam pelayanan di gereja, udah rajin ke gereja. Udah rajin berdoa. Sudah rajin melayani. Sudah melakukan yang terbaik, selebihnya buat Tuhan. Kalau dalam organisasi rekat, di sini banyak anak-anak rekat ya dari 6 paroki di Vikep Barat. Udah kerja keras, berusaha ngajak yang lain. Tapi kok pada males, pada gak mau ikut acara rekat. Serahkan kepada Tuhan. Karena ini bukan buat kehebatan kita. Oh, aku berhasil karena sudah mengumpulkan 100 anak muda. Aku yang hebat. Ini namanya bukan kerja buat Tuhan, tapi kerja untuk kesombongan diri sendiri aja. Malah nanti seringkali yang ada adalah persaingan dan perpecahan. Kekhawatiran yang tidak perlu dalam berbagai organisasi gereja atau dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kalau semua buat Tuhan, sudah melakukan yang terbaik, bekerja bersama Tuhan. Tuhan katakan, kalau lelah, datang kepada Tuhan. Datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat untuk menemukan kekuatan
dalam Tuhan. Jadi, ketika Tuhan mengatakan, pilihlah yang terbaik. Pilihannya jadi antara apa dan apa? Apakah pilihannya antara berdoa dan bekerja? Bukan. Pilihannya adalah antara memilih Tuhan atau memilih yang lain. Bekerja buat Tuhan karena sudah memilih Tuhan. Jadi, Tuhan, aku persembahkan pekerjaanku buat-Mu. Melayani buat Tuhan, sungguh-sungguh dipersembahkan buat Tuhan. Dapat uang, persembahkan buat Tuhan. Tuhan, ini buat hidupku dan aku juga mau ikut serta dalam karya membangun kerajaan-Mu di dunia. Semua yang kita kerjakan, waktu kita, hidup kita buat Tuhan. Sehingga dengan demikian, hidup kita juga dipenuhi dengan sukacita. Bahkan pekerjaan kita menjadi ibadah. Pekerjaan kita jadi indah. Kalau dapat bonus, puji Tuhan. Kalau nggak dapat, Tuhan, aku udah berikan yang terbaik buat Engkau. Selebihnya Engkau sendiri yang berkarya dalam hidupku. Ada satu santo yang sangat terkenal, namanya Santo Benedictus. Dia lahir di Italia di abad ke-6 dan para pengikut Santo Benedictus ini hidup dengan motonya ora et labora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Jadi pilihannya itu bukan berdoa atau bekerja. Pilihannya adalah berdoa dan bekerja buat Tuhan atau buat diri sendiri. Kalau doa tiap kali hanya minta-minta terus, Tuhan aku minta supaya aku dapat mobil baru, Tuhan aku minta supaya aku dapat rumah baru, Tuhan aku minta supaya aku dapat tas baru. Ini juga namanya berdoa bukan buat Tuhan, tapi hanya buat diri sendiri. Boleh gak minta kepada Tuhan? Boleh, tetapi yang pertama itu harus Tuhan. Mempersembahkan segala sesuatu buat Tuhan. Kalau dikasih buat diri kita sendiri, puji Tuhan. Semoga kita semua bisa mencontoh teladan Maria, memilih yang terbaik. Karena dengan demikian segalanya akan ditambahkan kepada kita. Amin.